sobat-sobat Batam Oasis Center Rumah Retret SSCC, jumpa lagi dengan kami. Pada tanggal 26 Juli, Gereja Katolik memperingati Santa Ana dan Santo Yoakim, orang tua dari Santa Perawan Maria. Ana dan Yoakim adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi Allah dan sesamanya. Oleh karena itu, keduanya layak di hadapan Allah untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah. Dalam tradisi Kristiani, kisah Yoakim dan istrinya Ana diceritakan untuk pertama kalinya di abad kedua. Kehidupan mereka tidak diceritakan di dalam Injil, tetapi kisah hidupnya diperoleh dari sebuah cerita apokrif. Banyak dari apa yang kita pelajari tentang Ana dan Yoakim berasal dari The Lost Book of the Bible dan juga The Proto-Evangelium of James yang juga disebut apokrif Injil Yakobus, yaitu mengisahkan tentang Injil kelahiran Maria, The Gospel of the Birth of Mary. Oleh gereja, kedua tulisan ini tidak diterima dalam kanon kitab suci. Namun ini merupakan peninggalan penting dan dapat memberikan pandangan sekilas tentang kehidupan kedua orang tua Maria tersebut. Kenyataan bahwa Tuhan Yesus mempunyai seorang nenek dan kakek menggarisbawahi pentingnya aspek historis dalam agama Kristiani. Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki suatu garis keturunan yang historis. Ana, yang berarti rahmat. Dalam buku-buku umat Kristen abad kedua, nama ibu Ana sangatlah harum. Gaya hidup Ana mencakup juga kerja keras. Rumah keluarga mereka sangat sederhana dengan atap datar dan batu karang dari bebukitan menjadi tembok belakang rumah mereka. Mempelajari hukum Taurat dan kitab para nabi serta doa harian merupakan bagian dari tradisi keluarga mereka. Seperti banyak perempuan muda lainnya, Ana tentu mempunyai harapan untuk menikah, melahirkan anak, dan juga merindukan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan Israel. Yoakim, yang berarti persiapan bagi sang juru selamat. Yoakim berasal dari suku Yehuda, dari mana Mesias yang dijanjikan akan datang. Yoakim adalah orang kaya dan saleh yang secara teratur berbagi kepada orang miskin. Sejak perkawinan Yoakim dan Ana, mereka tak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Namun, cukup lama mereka menantikan tibanya karunia Allah itu. Sangat boleh jadi bahwa Ana sesekali menganggap keadaan dirinya yang tak dapat menghasilkan keturunan itu sebagai hukuman, bahkan mungkin kutukan Allah atas dirinya, sebagaimana anggapan umum masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena itu, diceritakan bahwa ia tak henti-hentinya tanpa putus asa berdoa kepada Allah agar kiranya kenyataan pahit ini ditarik Allah daripadanya. Setiap tahun, Ana bersama Yoakim suaminya berziarah ke Bait Allah, Yerusalem untuk berdoa. Ia berjanji kalau Tuhan menganugerahkan anak kepadanya, maka anak itu akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Yoakim juga pernah mengalami pengorbanannya di Bait Allah ditolak karena ia tidak memiliki anak dari pasangannya. Akibatnya, Yoakim mengundurkan diri ke padang pasir, di mana ia berpuasa dan melakukan penebusan dosa selama 40 hari. Malaikat kemudian menampakkan diri kepada Yoakim dan Ana untuk menjanjikan mereka seorang anak. Yoakim kemudian kembali ke Yerusalem dan memeluk Ana di gerbang kota yang terletak di tembok Yerusalem. Sebuah kepercayaan kuno menyatakan bahwa seorang anak yang lahir dari seorang ibu tua
yang telah putus asa untuk memiliki keturunan ditakdirkan untuk hal-hal besar. Kisah ini paralel dengan kisah Hana ibu Samuel dalam Perjanjian Lama dan Elizabeth ibu dari Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru. Setelah genap waktunya, maka lahirlah seorang anak gadis yang manis dan diberi nama Maria, yang kelak akan diperkandungkan putra Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagi Ana, Maria lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah kodrat manusia. Kelahiran Maria menyemarakan bahkan menyucikan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Ada orang yang berpikir bahwa Maria dibesarkan di Yerusalem, tetapi tinggal juga di Nazaret. Kemungkinan Ana dan Yoakim mempunyai dua tempat tinggal, yaitu di Yerusalem dan juga di Nazaret. Sumber yang dapat dipercaya, yaitu Butler's Life of the Saints, memperkirakan bahwa Santa Ana mempersembahkan Maria dalam kenisah ketika masih kecil. Namun hal ini tidak berarti bahwa sang ibu tidak mendidik Maria di rumah pada waktu-waktu tertentu. Seturut adat kebiasaan pada masa itu, Maria akan kembali ke rumahnya di Nazaret ketika dia mencapai usia siap menikah, yaitu 14 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Ana menjadi seorang janda tidak lama setelah kelahiran cucunya, Yesus. Kita dapat membayangkan sukacita yang dialami Ana pada waktu keluarga kudus pulang ke Nazaret dari pengungsian Mesir. Pikirannya juga tentunya dipenuhi dengan hal-hal indah berkaitan dengan cucunya ini. Walaupun kita tidak mengetahui kapan tepatnya Ana meninggal dunia, dalam kesenian religius ia digambarkan berbaring di tempat tidur kematiannya sambil dikelilingi oleh Maria, Yesus yang masih anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Ibu Ana dihormati sebagai pelindung kaum ibu, khususnya yang sedang hamil dan sibuk mengurusi keluarganya yang jatuh pada tanggal 26 Juli. Sebetulnya tidak ada perayaan liturgi untuk Santo Yoakim yang dimasukkan dalam kalender Tridentin. Tapi pada tahun 1584, perayaan Santo Yoakim ditambahkan ke kalender Romawi umum untuk perayaan pada tanggal 20 Maret, sehari setelah Hari Raya Santo Yusuf. Paus Pius ke-10 mengizinkan liturgi pada hari Minggu dirayakan dan memindahkan perayaan Santo Yoakim pada tanggal 16 Agustus, sehari setelah Maria diangkat ke surga, sehingga Yoakim dapat dikenal dalam perayaan kemenangan Maria. Lalu dalam revisi kalender Romawi umum tahun 1969, perayaan Santo Yoakim tersebut digabungkan dengan kalender Ana untuk perayaan pada tanggal 26 Juli. Siklus legenda tentang Yoakim dan Ana dimasukkan dalam legenda emas sekitar 1260 oleh Yakobus da Faragine. Siklus ini tetap populer dalam seni Kristen sampai Konsili Trente yang membatasi penggambaran peristiwa apokrif. Santo Yoakim dalam seni abad pertengahan, ia sering digambarkan memakai topi Yahudi berbentuk kerucut. Dia hampir selalu berpakaian hijau yang artinya warna harapan. Dia sering diperlakukan sebagai orang suci dengan lingkaran cahaya, tetapi di Gereja Barat berpendapat bahwa dia kemungkinan besar meninggal terlalu cepat untuk benar-benar dihitung sebagai seorang Kristen. Orang-orang Yunani mendirikan sebuah basilika khusus di Konstantinopel pada tahun 550 untuk menghormati Ibu Ana. Di kalangan Gereja Barat, Paus Gregorius XIII menggalakkan penghormatan kepada Ibu Ana di seluruh gereja pada tahun 1584. Santa Ana juga memberikan sebuah model dari kehidupan sebagai janda yang kudus. Kematian seorang suami bukanlah akhir dari segalanya. Banyak perempuan yang keberadaannya sebagai janda justru melihat terbukanya pintu
bagi berbagai karya pelayanan yang sebelumnya tertutup bagi mereka karena memang tidak ada waktu yang tersedia untuk itu. Banyak ibu dan nenek dapat mengidentifikasikan diri mereka dengan Santa Ana. Para nenek teristimewa pada zaman modern ini dapat memainkan peranan yang sangat berarti dalam pendidikan cucu-cucu mereka. Biasanya mereka mempunyai waktu yang lebih banyak daripada para ibu dari anak-anak itu. Mereka dapat menggunakan sebagian dari waktu mereka untuk mengajarkan cucu-cucu mereka bagaimana berdoa, membaca kitab suci, dan juga menceritakan riwayat para kudus. Jika ada pasangan yang belum punya momongan, janganlah putus asa. Dalam kitab suci terdapat bagaimana mereka yang belum punya anak mencari wajah Allah dan bertekun dalam doa. Mohon rahmat dan karunia. Ishak adalah anak Abraham dan Sarah yang mereka peroleh pada masa tuanya. Hana, istri Elkana, sering dihina oleh Penina, istri kedua suaminya. Hana berdoa, sujud sampai Tuhan menjamah rahimnya. Elisabeth dengan ketekunan dari Sakaria suaminya akhirnya mendapatkan anak, Santo Yohanes Pembaptis. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana ini, secara khusus kami berdoa untuk semua orang tua agar mereka terbuka bagi rahmat yang Engkau berikan bagi kehidupan keluarga yang benar di mata-Mu. Berikanlah kepada kami rahmat untuk mempersiapkan diri kami bagi peranan apapun yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Berkatilah semua orang tua agar mereka mendapatkan berkat dan rahmat kasih-Mu untuk semakin memancarkan cinta pada anak-anak